Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 18 September 2025. Kita akan membaca firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepadamu Allah Tritunggal yang selalu menganugerahi kepada kami seluruh kebaikan, cinta, dan kasih sampai hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tuntun kami untuk memahaminya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kelebihan Orang Yahudi dan Kesetiaan Allah. Jika demikian, apa kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak sekali dan dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan memang jika engkau dihakimi. Namun, jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Namun, jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Mengapa kita tidak berkata, marilah kita berbuat jahat, supaya timbul yang baik? Memang ada fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata demikian. Orang semacam itu selayaknya mendapat hukuman. Kesetiaan Allah. Manasa tanglelu tupuang. Betapa malangnya apabila ada orang yang memahami bahwa karena Allah setia, maka ia dapat berbuat apa saja. Bukankah Allah setia pada kasih perjanjiannya? Pernyataan ini bisa berdampak pada pemahaman bahwa dosa sekalipun bisa mendatangkan kebaikan. Tentu, kita tidak akan pernah sepakat dengan pendapat tersebut. Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8 hendak menegaskan tentang kesetiaan Allah. Allah adalah setia sekalipun orang Yahudi yang kepadanya pertama-tama dipercayakan firman Allah kedapatan tidak setia pada ayat 1 sampai 4. Ayat yang kelima sampai yang ketujuh hendak menegaskan bahwa keadilan Allah menghukum dosa atau ketidakbenaran sekaligus menunjukkan bahwa Ia adalah setia dan benar. Allah bukan mencari pembenaran di balik dosa manusia. Allah tetap benar dan karena itu Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Dosa dan kejahatan manusia sama sekali tidak dapat menimbulkan kebaikan. Kita dapat mengatakan bahwa seseorang sesungguhnya sedang mencemooh kasih karunia Allah jika ia berdalih membenarkan perbuatan jahatnya. Contoh, ungkapan umbayna melo Malaysia kami penggorang kitu kami tang malena bang mak gereja. Kita tidak bisa mengatakan bahwa apapun yang kita perbuat asal hasilnya baik. Pemahaman ini akan membuat kita menghalalkan segala cara. Keadilan dan kesetiaan Allah bermuara pada pembuktian apakah perbuatan kita benar dan baik menurut kehendak-Nya. Allah memang telah, sedang, dan akan terus menolong kita dalam kelemahan kita. Namun bukan berarti bahwa kelemahan kita adalah kesempatan berbuat dosa. Anugerah keselamatan dalam Kristus sama sekali tidak pernah membuka ruang
untuk mempermainkan kesetiaan dan keadilan Allah. Karena itu, mari kita setia, sebagaimana Allah kita adalah setia dan benar. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Allah Tritunggal yang telah menyatakan firman kepada kami. Firman ini akan menjadi suatu inspirasi yang baru bagi kami, petunjuk dan pedoman, bahkan spirit yang baru dalam melanjutkan kehidupan kasih karunia Tuhan. Ya Roh Kudus, tuntun kami biarlah semua berjalan di dalam kuasa dan kasih Tuhan sendiri. Amin.